A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif wa syarih wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Bermula pelajaran yang ke-28. Hawadisu itu kejadian-kejadian. Hawadisu ini jamak hadasah kejadian. Kalau hawadis beberapa kejadian. Al-awalu bermula yang pertama, ahdasat menghadiahkan atau memberi hadiah. Yauma fathi, pada hari penaklukan Khaybar. Khaybar udah di belakang, nama kota kota. Yahudiyatun, oleh seorang wanita Yahudi atau wanita Yahudi aja boleh. Qura'a, akan kaki, syatin, kambing, paha kambing maksudnya, paha atau kaki di sini. Masmumatan, hal keadaan kaki kambing itu yang beracun. Ada yang ingin meracuni. Nanti kita lihat. Li Rasulillahi, untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Fa akhadha, maka mengambil ianya Nabi, minha, daripadanya kaki kambing. Ini mungkin makanan masakan. Fa akhadha, maka mengambil ianya Nabi, minha, daripadanya kaki kambing, mudghatan, akan sepotong atau segumpal, sepotong lah lebih pas karena ini masakan mungkin. Tumma, kemudian, la fadhaha, memuntahkan ianya Nabi, ha, akannya sepotong. Muntahkan akannya Nabi, ha, akannya sepotong kaki tadi, sepotong yang dimakan. Kapan? Ba'da, sesudah, an, bahwa, wa'alima, diberitahu akan dianya Nabi, annahu, bahwa sesungguhnya potongan kaki kambing tadi masmumatun, itu yang diracuni akan dia. Wa akala, dan memakan, minha, sebahagiannya, sepotong, sahabiyun, oleh salah seorang sahabat. Seorang sahabat. Famata, maka mati ia, maka wafat ianya sahabat. Li waktihi, bagi waktunya makan. Fahtajama, maka berbekamlah. Berbekam tuh sedot darah tuh. Berbekamlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika ada dengar nama Nabi disebut, dijawab apa pahala kita. Wa talaba, dan mencari ianya Nabi, mar'ata, akan wanita, allati fa'alat, yang berbuat ianya wanita tadi, perempuan. Hadhihi, akan ini, fa'alata, perbuatan, maksudnya yang meracuni. Yas'aluha, yang bertanya ianya Nabi, ha, akannya perempuan, an, daripada, sababi, sebab, dzalika, demikian. Ini kita artikan aja dulu.
Fa'ajabat, maka menjawab ianya perempuan. Qultu, kata olehku. Ini mungkin dalam hati ya. Ingkana, jika ada ianya Muhammad, nabiyan, itu nabi, itu seorang nabi. Falan, maka tiada. Yadurrahu, memudaratkan ianya racun, hu, akannya nabi. Wa ingkana, dan jika ada ianya nabi, ianya Muhammad, kazzaban, itu yang dusta, arahana, niscaya membebaskan. Apa? Dan tinggal. Hah? Oh, udah saja ya. Arahana, niscaya membebaskan, na, akan kami, Allahu, oleh Allah, minhu, daripadanya pendusta. Fa'afa, maka memaafkan ianya nabi, anha, daripadanya wanita, perempuan tadi, karena wanita ini jujur, dimaafkan oleh Rasul. Yang kedua, panjang nih, agak cepat sedikit kita baca. Ba'da, sesudah fathi, penaklukan Khaybar, tazawwaja, menikahi Rasulu, oleh Rasul alaihi salatu wassalam, Safiyata, akan Safiyah binta Huyai. Wakat, dan sungguh aslamat, masuk Islam ianya Safiyah. Islam ianya Safiyah. Yang mana? Yang mana? Meminta. Oh, binta anak. Safiyah bin Huyai, nama orang. Wakat aslama, dan sungguh masuk Islam ianya Safiyah tadi ya. Yang ketiga, wanaha, dan melarang ianya Nabi alaihi salatu wassalam. Waw itu waw hal, padahal huwa, bermula dianya Nabi, bi Khaybara, itu di Khaybar, maksudnya di kota Khaybar. Apa yang beliau larang? An nikahil mut'ati, daripada nikah mut'ah. Mut'ah ini kontrak sementara, nikah kontrak. Nanti tunggu jelasin. Wa'an, dan daripada, maksudnya dan Nabi melarang daripada, ini waw ataf berarti ya. Aklil luhumi, memakan luhumi daging, humuri, keledai, ahliyah, kampung atau yang dipelihara. Ahliyah, yang dipelihara atau kampung. Yang keempat, wahina, dan di ketika ruju'ihi, kembalinya Nabi. Dari mana Nabi kembali? Min Khaybara, daripada Khaybar. Raja'a, kembalilah muhajiru, kaum muhajirin, wal habsyata, dan raja Habsyah. Bersama siapa perginya? Ma'a Ja'fari bin Abi Thalib, beserta Ja'far bin Abi Thalib.
Siapa lagi? Wa Abu Musa al-Asy'ari, ya. Dan Abu Musa al-Asy'ari. Wa qaumuhu, dan kaumnya Abu Musa. Kapan beliau kembali? Ba'da, sesudah. Ba'da apa tuh? Darah apa? Darah apa? Bahwa akamu bermukim oleh mereka. Bermukim nih menetap, tinggal. Asyara sinina, selama 10 segala tahun, 10 tahun. Poin yang kelima, wa fi hadzal ami, dan sabit pada ini tahun. Tahun ke berapa nih tadi ya? 7 ya. Aslama, masuk Islam lah. Salah satu 3, maksudnya 3 orang. Min quwadin, daripada jenderal-jenderal atau panglima-panglima. Quwadi, juyushi, tentara. Jenderalnya para tentara. Quraisyin, daripada Quraisy. Wahum, dan bermula mereka 3 orang tadi. Khalid bin Walid, ya. Ini orang besar nih. Wa Amr bin As. Wa Utsman bin Abi Talhah, dan Utsman bin Abi Talhah. Luar biasa nih Islam, udah mulai mau maju, mau menang nih. Poin yang ke-6, wa fi hadzal am, dan sabit pada ini tahun ke-7. Arsala, telah mengutus. Rasulu, oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sariyatan, akan sariyah nih peperangan yang diikuti oleh Nabi. Atau ada yang artikan tentara, tapi Nabi ikut di situ, di dalamnya. Untuk apa? Liqitali, untuk memerangi Bani Murrah. Hajamat, yang menyerang ianya sariyah tadi, bala tentara. Alaihim, di atasnya Bani Murrah. Faqatalan, maka membunuh ianya sariyah, bala tentara kita tadi. Ba'dahum, akan sebahagian mereka Bani Murrah. Wa asarat, dan memenjarakan ianya sariyah, bala tentara. Al-akharin, yang lainnya, akan yang lain. Watarada, dan mencampak atau memergoki, Usamah tu, oleh Usamah ini nama orang. Rajulan, akan seorang lelaki. Betul kan? Minhum, daripada mereka Bani Murrah. Fatasyahada, maka bersyahadat ianya laki-laki. Fadhanna, maka menyangka Usamah tu, oleh Usamah, annahu, akan bahwa sesungguhnya laki-laki. Qala, berkata ianya laki-laki. Zalika, akan demikian. Annahu, akan bahwa sesungguhnya laki-laki. Qala, berkata ianya laki-laki. Zalika, akan demikian. Demikian saksi jadi ya, syahadat. Takhallusan, akan sebagai melarikan diri. Kan sebagai melarikan diri. Summa, kemudian. Akhbara, menghabarkan Rasulu, oleh Rasul.
sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka berkata ianya Rasul, tahu bertanya lebih pasnya. Bertanya ianya Rasul, lahu baginya Usamah tadi. Apa yang ditanyakan oleh Rasul A di situ bermakna apakah, apa? A istifhamiyah. Maknanya apakah? Akatal tahu, adakah engkau bunuh hu akannya rajul? Akatal tahu, adakah engkau bunuh hu akannya rajul dari laki-laki? Ba'da sesudah an bahwa qala berkata ia laki-laki la ilaha illallah. Apakah engkau bunuh laki-laki itu sesudah dia bersyahadat? Kata Rasul. Wa amarahu, dan memerintahkan ianya Nabi hu akannya Usamah an bahwa ya'untiqa, memerdekakan ianya Usamah raqabatan, akan seorang budak. Kenapa dia harus memerdekakan budak? Li'annahu, karena bahwa sesungguhnya Usamah utila dibunuh akan dia laki-laki akan sebagai khataan, akan sebagai tersalah, ya, tidak sengaja. Udah habis belum nih? Sekali lagi ya. Terakhir ya, ketujuh ya. Watazawwaja, dan menikah ianya Rasul. Waw itu waw hal lagi. Waw padahal. Huwa bermula dianya Nabi atau Rasul. Bimakata, di kota Mekah. Maimunata bintal Harisi, akan Maimunah bin Harith. Ini istri Nabi yang terakhir nih kalau nggak salah. Al-Hilaliyah. Siapa Maimunah ini? Zauja, istri ammihi, daripada pamannya Nabi. Ya, siapa nama paman Nabi? Hamzah. Wahia, dan bermula dianya Maimunah bin Haris tadi. Akhiru nisaihi, itu akhir daripada istri-istri Nabi. Maksudnya istri Nabi yang terakhir, Maimunah bin Harith ya. Walam yadkhul, dan tidak mendukhul ianya Nabi alaiha, di atasnya Maimunah, illa sesudah illa kecuali ba'da sesudah huruji keluar mim Makkah, dari kota Mekah. Oke, ini pelajaran yang ke-28 ya. Pelajaran yang ke-28 ini banyak kejadian-kejadian hawadis ya. Pada poin yang pertama di sini dijelaskan bahwasanya ada seorang Yahudi ya. Wanita yang dia ini orang Yahudi memberikan satu hidangan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana hidangan tersebut berupa kaki kambing. Nah, kaki kambing yang sudah dimasak tetapi ditaruh racun di dalamnya. Mungkin dulu masakannya itu yang enak atau yang paling enak di sana. Disuguhkan untuk Rasul, khususan lihat Rasul. Kalau Rasul ini makan nggak mau sendiri ya, bawa sahabat. Maka beliau ambillah satu centong misalnya kuah bisa kita sepotong kaki kambing. Kalau kita ayam atau lembu ambil sekre
Oh, makanlah Nabi, sudah dimakan, nggak sampai ke tenggorokan beliau dan riwayat. Nggak sampai ke perut, baru di tenggorokan beliau muntahkan. Sesudah diberitahu, maksudnya ini mungkin Jibril malaikat Jibril membisikkan bahwasanya di makanan itu ada racunnya. Sesudah sampai di sini, di kerongkongan muntahkan oleh Rasul. Ada sahabat yang ikut makan bersama Nabi, tertelan sampai masuk ke perut, memang udah makan terus. Pas makan, sekali makan langsung meninggal situ. Bubuih langsung. Kalau bahasa kita. Sahabat Rasul. Makan, bubuih, meninggal tempat. Famata liwaktihi, seketika itu meninggal. Ngeri kan racunnya? Gak nunggu besok lagi. Kena pressing lagi. Langsung is dead. Dah, oleh Rasul kan udah makan, tapi racunnya itu nggak banyak sampai ke badan. Khawatir racun itu nanti masuk ke peredaran darah, Nabi melakukan bekam. Bekam tuh kan, yang ditarik darah tuh, melakukan bekam untuk supaya antisipasi racunnya nggak menyebar luas atau nggak berefek buruk bagi badan. Nah, sesudah bekam itu Rasul bertanya sama sahabat, coba panggil wanita tadi. Saya mau jumpa dia, ingin ada keperluan. Sesudah head to head, maksudnya berdua sama, mungkin nggak berdua, ada orang lain karena kan wanita. Ditanya, kenapa engkau berbuat seperti ini? Apa alasannya? Dijawab oleh wanita tadi, saya ingin mengetahui, mengetes. Kalau seandainya engkau benar seorang rasul, maka racun ini tidak akan membuatmu binasa, maksudnya tidak akan membahayakan dirimu mati. Tapi kalau seandainya engkau bukan nabi, maka kami berharap dengan makanan ini bisa meracunimu dan bisa membebaskan kami dari pendusta. Mikirnya nabi pendusta, jadi mau diracuni. Karena wanita ini jujur, fa'afa, maka dimaafkan oleh nabi. Cuman di bawah situ ada footnote. Di bawah tuh kalau kalian mau lihat Wa'an dan diriwayatkan daripada Abi Hurairah. Ini lain lagi kisahnya. Anna Rasulullah, bahwa sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam qatalal mar'ah, menyuruh membunuh ianya Nabi akan wanita. Karena ada hukum kisah, tahu kan di fikih. Seandainya membunuh orang dia harus dibunuh kan. Wal aina bil aini wal anfu bil anfi. Potong kuping orang, ganti kuping dia potong. Colok mata orang, colok juga mata dia. Bunuh wan nafsu bin nafsi. Jiwa dengan jiwa. Maksudnya apabila membunuh orang maka dia harus dibunuh juga. Nih, maka Nabi menyuruh seseorang, bukan seorang, menjatuhkan kisas atas wanita ini. Lama manakala mata sahabiyu, wafatlah Nabi sahabat. Siapa sahabat tersebut? Wahwa Bishru bibnu Bara. Nama sahabat Nabi yang meninggal itu, wafat itu saat makan kambing, namanya Bishr bin Bara. Jadi seketika makan langsung meninggal. Enggak, itu yang dekat, misalnya sahabat-sahabat yang lain. Pengertian sahabat kan gini ya. Orang yang hidup semasa dengan Nabi, yang beriman sama Nabi dalam satu riwayat, dan dia dapat melihat langsung Nabi. Oh, nggak mesti melihat orang buta. Pokoknya dia beriman sama Nabi, hidup semasa Nabi. Apalagi pokoknya gitulah. Ya itu 4 juga, sahabat juga. Cuman itu yang paling dekat dan menjadi khalifah. Bukan berarti yang lain gak sahabat jadi ini sahabat Nabi juga. Bishr bin Bara ini wafat gara-gara makan kambing tadi kaki kambing yang ada racun di dalamnya.
Wa amma dan adapun Rasulu bermula Rasul sallallahu alaihi wasallam, fakat maka sungguh bakia kekal ianya Rasul, maksudnya tetap hidup Nabi ya. Ba'da zalika sesudah demikian diracuni, salah asasinin selama 3 tahun. Jadi Nabi sesudah makan kambing tadi, kan racunnya nggak semua masuk. Ada serpihan racun yang masuk ke tubuh Nabi. Dan Nabi tetap sehat selama 3 tahun. Ya, selama 3 tahun tuh masih sehat sesudah bekam ya. Hatta qala sehingga berkata ianya Nabi fi wajaihi pada sakitnya Nabi. Allazi mata fihi yang wafatlah Rasul fihi padanya sakit. Jadi Nabi sesudah 3 tahun jatuh sakit. Penyebabnya adalah gara-gara makan kaki kambing tadi yang telah diracuni. Padahal sudah dimuntahkan, ya kan? Dan sudah dibekam, tapi efeknya 3 tahun ke depan. Sahabat tadi wajar meninggal karena langsung masuk ke tubuh. Nah, apa kata Rasul? Maziltu senantiasalah aku ajidu memperdapat minal akalah daripada makanan allati akal tu yauma khabar yang aku makan pada hari Khaybar. Jadi aku sakit ini aku dapatkan daripada efek memakan makanan yang 3 tahun ke belakang kemarin tuh yang diberikan oleh seorang Yahudi ya, wanita Yahudi. Fahaza dan bermula ini awanun ingkitai awanu saat-saat terputus abahar minni. Abahar ini al-irqul admu urat yang besar yang kuluddam minal qalb yang memindahkan ianya urat darah daripada jantung. Jadi racun itu tetap berjalan selama 3 tahun ya di dalam tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi urat itu darahnya lari ke jantung, kayak mana? Aku nggak ngerti juga lah. Pokoknya racun tuh jalan dari aliran darah ke jantung sehingga Nabi sakit dan wafat. Salah satu penyebab kematian atau wafatnya Rasul, gara-gara racun tadi. Ya wajar lah, namanya Nabi kan manusia juga. Nggak mungkin nggak mati kan? Kalau nggak mati Tuhan mati. Jadi kalau di poin pertama itu dimaafkan oleh Nabi. Cuman kalau di bawah riwayat Abu Hurairah ini wanita tersebut dibunuh. Mungkin kayak gini biar dapat satu titik temu. Rasul memaafkan perempuan dengan cara dibunuh. Ya kan? Daripada tidak dimaafkan lalu dibunuh. Nah, di akhirat belum lepas. Tuh kira-kira wanita bahaya wanita. Nabi ini wanita Yahudi tapi bukan kalian. Nabi berani racuni ya, memang. Apalagi yang bukan Nabi. Suaminya sendiri misalnya. Tapi enggak lah, ini kan wanita Yahudi ya. Kalian kan Islam. Nah, kita masuk pada poin yang kedua ya. Poin yang kedua, pada tahun yang ke-7 ini, sesudah Nabi menaklukkan kota Khaybar, artinya menang melawan orang-orang Quraisy yang kemarin, maka Rasulullah SAW menikahi seorang wanita Safiyah bin Huyai ya. Dan sesudah dinikahi masuk Islam. Dakwah Rasul ya. Pada poin yang ketiga, Rasulullah SAW juga di kota Khaybar melarang yang namanya nikah muta'ah. Nikah muta'ah ini adalah nikah yang ada jangka waktunya. Jadi para sahabat ini dulu kan perang, jadi jarang bisa pulang ke rumah. Menggauli istrinya apa ya? Jadi boleh di situ
mengkontrak seorang wanita, nikah kontrak misalnya sebulan nah nikah, habis itu udah nggak nikah lagi. Nah, dulu, tetapi semenjak tahun yang ketujuh ini Nabi tidak memperbolehkan lagi alias dilarang. Film-film kan ada tuh nikah kontrak kan, sebulan itu udah kelar tulis. Itu nggak boleh lagi sekarang. Haram ya. Dan Nabi juga melarang memakan daging keledai yang dipelihara. Nah, ini nggak tahu kenapa. Nanti kita lihat lagi ya. Kalau yang nggak dipelihara boleh makan. Boleh berarti. Yang liar ya, menurut teks dari kitab ini. Yang keempat, di ketika itu juga Nabi kembali daripada kota Khaybar serta orang Muhajirin, Habsyah beserta Ja'far ibn Abi Thalib dan Abu Musa al-Asy'ari beserta kaumnya, yang mana beliau telah menetap di sana selama 10 tahun. Selama 10 tahun. Nah, yang poin yang kelima, pada tahun ini juga ada 3 orang jenderal besar yang masuk Islam. Kalau bandit besar misalnya preman di kampung ini lah, di suatu kampung A misal, dia preman, orang semua takut sama dia. Tiba-tiba dia taubat, tuh efeknya bagus apa enggak? Bagus kan? Yang biasanya dia di kampung itu dia minta apa namanya, jatah reman, jatah reman semua. Pas dia taubat bukan jatah reman, mungkin dia sedekah atau ajak sholat. Orang kan masih takut juga. Ya takut, cuman ketika ada tobat kan jadi lembut deh. Allah mudah kalau membalikkan hati orang. Contoh yang udah terdahulu Sayyidina Umar aja lah. Kayak mana lihat, setan aja dengar sendalnya aja takut, setan. Ketika Sayyidina Umar masuk Islam, takut semua. Itu ada di Khulasah juzuk 1. Sayyidina Umar pernah membunuh Hah? Pernah? banyak. Gak ingat lagi ya. Di juzuk 1 ada. Pokoknya beliau ini pernah dikisahkan di juzuk 1 ya. Nanti lihat lagi coba. Pas habis sholat, pas habis taubat tuh, beliau pas assalamualaikum ke kanan tersenyum, pas assalamualaikum ke kiri beliau menangis. Alasan tersenyum, beliau mengingat kejahilan dia dulu. Jadi buat makanan, beliau buat berhala, bukan makanan, berhala dari makanan. Lalu minta sama berhala itu, ya Tuhan kami, berilah kami makanan. Enggak dikasih-kasih. Pala Sayyidina Umar diambil, kuping berhala itu dimakan. Ketawa ada. Apa nih Tuhan? Udah saya yang buat, masa nggak bisa kasih makanan? Terakhir Tuhannya dimakanin. Tersenyum. Pas balik ke kiri, pas sholat assalamualaikum ke kiri kan, itu kan sunnah tuh. Nangis sudah. Ada orang yang mungkin beliau bunuh, beliau siksa dulu, main judi. Pokoknya maksiat lah, sedih beliau. Lembut hati ya, dilembutkan oleh Allah. Gara-gara dengar Al-Quran. Kita zaman sekarang dengan Al-Quran kayak mana? Ya biasa aja. Udah sering. Itulah bukan masalah dengar Al-Qur'annya, masalah Allah memberikan hidayah untuk siapa. Enggak Al-Qur'an pun kalau tiba-tiba bangun tidur dapat hidayah bisa juga kan. Cuman kan kita dituntut untuk mencari hidayah itu, berusaha. Salah satunya dengan ngaji, baca Quran, ikut pengajian, ya. Kok bisa tuh Sayyidina Umar masuk Sa Islam? Hah? Kok bisa? Kayak mana? Kok bisa Sayyidina Umar masuk Islam? Ya kan udah tuh di jilid 1. Adik beliau kalau nggak salah membawa lembaran surah Al-Quran Toha kalau nggak salah. Jadi dibaca. Pasti beliau baca. Ya adik beliau kalau nggak salah, adik Sayyidina Umar. Sayyidina Umar pulang.
Pertama gini, sebelumnya lagi flashback ke belakang, Sayyidina Umar mau membunuh Nabi. Dibilang sama orang, wah Sayyidina Umar mau kemana? Saya mau bunuh yang namanya Muhammad, itu udah kurang ajar ya tuh, menyebarkan agama yang enggak bilang. Oleh sahabatnya dia bilang, ngapain kamu bunuh Muhammad? Adikmu udah masuk agama Muhammad tuh. Hah? Ya betul betul. Nggak jadi, balik ke rumah. Pas buka pintu lagi pegang lembaran Quran, baca surah Taha kalau nggak salah. Nanti lihat lagi ya. Mau dibaca, diminta sama Sayyidina Umar. Mana sini kertas apa tuh? Nggak ada. Engkau nggak boleh pegang. Engkau belum suci. Maksudnya masih belum Islam. Nggak boleh. Sini enggak. Terakhir tampar dia, keluar darah. Tangan Sayyidina Umar ngeri. Tampar keluar darah. Diambil. Oh apa ini? Nggak bisa baca kan? Kalau nggak salah suruh baca sama adiknya surat tersebut. Oh sebelum itu datang suami daripada adiknya. Ada apa ini? Adik ipar. Kita. Ada apa nih bang? Kok ribut-ribut? Ini. Oh dibela sama suami adiknya. Terakhir suami daripada adik Sayyidina Umar diangkat. Apa geser? Ini bukan urusanmu, geser. Pipo sana. Gak bisa apa-apa lah. Apa ini? Coba kamu baca nih. Baca lah adiknya. Bismillah. Kayak apa ya? Bergetar hati Sayyidina Umar. Bergetar hatinya, keluar air mata. Tak jatuh pedang kayak mana? Jatuh, ambil lagi. Keluar. Adik Sayyidina Umar sama suami dari adik Sayyidina Umar heran. Kenapa nih? Keluar jumpai Nabi. Jumpai Nabi dengan hati dah bergetar, dapat hidayah mungkin ya. Nabi saat itu lagi ngajar gini di sebuah apa namanya? Tempat lah, majelis ilmu juga sama sahabat. Digedor. Enggak ada assalamualaikum lah, orang belum masuk Islam. Muhammad, buka pintu. Sahabat lain udah lari semua. Ke bawah kolong, masuk ke lemari, masuk ke itu. Kata Rasulullah, tenang. Kita bersama Allah. Kita nggak perlu takut. Tapi engkau akan dibunuh ya Rasul. Saya ada jumpa dia tadi di jalan. Jumpa di jalan. Dia ingin membunuhmu. Kata Nabi apa ya? Lupa. Pokoknya Nabi ini pokoknya kita bersama Allah. Udah tenang kalian. Buka sama Nabi pintu. Nggak disangka-sangka rupanya Sayyidina Umar nih nangis, entah memeluk Nabi, entah kaki Nabi dia. Masuk Islam di situ. Itu udah nggak salah dari juzuk 1. Begitu cepatnya Allah membalikkan hati orang. Manusia. Apa nggak bisa? Manusia sekarang aja kalau ciptakan robot aja enak. Kalau mau hidupin tinggal taruh baterai. Kalau mau dimatiin cabut baterainya. Mau dibuat joget-joget bisa di setel. Mau dibuat mata gini-gini bisa. Itu manusia apalagi Allah. Nah, jadi nggak ada yang nggak mungkin kalau Allah sudah bergerak. Nah, maka kita harus minta doa supaya istiqamah gitu. Selalu dalam iman, dalam Islam. Kalau hari ini ngaji istiqamah ngajinya. Insyaallah Allah akan berikan kemudahan rezeki untuk orang tuanya kalian, untuk kalian juga ya. Gitu. Nah. Jadi dimaafkan, sesudah dimaafkan wanita Yahudi tadi dikenakan hukum qisas maka dibunuh juga. Ya, pada poin yang ketiga. Udah tadi ya, nikah mut'ah Poin yang keempat. Kelima tadi ya. Jauh kali pembahasannya ke sana. Jadi masuk Islam 3 orang, Khalid bin Walid, Ammar bin As, dan Utsman bin Abu Talha. Yang keenam, pada tahun ini juga Rasulullah melakukan penyerangan bersama bala tentara terhadap Bani Murrah.
Nah, jadi sebahagian daripada Bani Murrah ini itu dibunuh dan sebagian lagi ditawan, dipenjarakan. Lalu ada seseorang yang namanya Usamah. Usamah ini dia pas perang-perang menyudutkan atau memergoki seorang laki-laki. Nggak tahu kemana lagi nih. Oleh si Usamah ini mau dibunuh. Rupanya laki-laki tadi mengucapkan syahadat, masuk Islam ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia masuk Islam. Dikira sama si Usamah, oh anak nih syahadat cuma biar selamat aja nih, biar bisa melarikan diri. Bacot juga rupanya. Kemudian meninggal. Ya, wafat lah sesudah masuk Islam. Kan masuk Islam. Bacot juga. Ditanya sama Nabi, yang tadi kayak mana? Mati Rasul. Kenapa cok? Masa ada orang yang sudah masuk Islam kau bunuh, gimana kamu ini? Oh iya juga. Maaf Rasul, saya betul-betul nggak tahu kalau yang seperti itu. Saya kira dia mengucapkannya secara main-main supaya dia bisa lari. Oh nggak bisa nih kata Rasul. Maka kamu kena denda memerdekakan budak. Nanti misal kalian ya. Aku pernah dulu cuman ada juga punya kawan pertanyaan. Misalnya kalian nanti pulang kan ada HP nih. Oh ada. Misal nanti siapa kan? Ada yang mau masuk Islam sama kalian. Cak, kawan saya nih masuk Islam nih. Jangan tunda lagi. Suruh bilang terus syahadu Allah. Karena nggak boleh menunda orang yang mau masuk Islam. Walaupun kalian bukan tengku. Misalnya kan dia kafir, laki, kan nggak sunat. Laki, kayak mana? Laki kan dia wajib sunat kan? Wajib sunat apa nih? Sunat. Wajib sunat laki. Masuk Islam dulu penting. Ya udah. Itu Habis baru sunat. tak gede lah. Bisa, alat-alat dah canggih sekarang. Yang perlu Tengku bilang, Islamnya dulu penting. Udah masuk Islam. Kalau dia sunat ya Islam sama aja, nggak selamat dia. Ada orang kafir yang sunat juga. Untuk kesehatan tapi orang ini bukan untuk sah salat. Orang Jepang, orang Amerika. Orang Jepang, orang kok itu sunat juga orang nih. Tapi bukan untuk ini. Maaf. Bukan untuk supaya sah salat, untuk sehat. Kalau kita dua, untuk sah ibadah sama untuk sehat. Karena maaf yang di ujung tersebut itu nyangkut najis kalau nggak dipotong. Kalau perempuan nggak tahu Tengku, itu kalian lah. Karena masih menanggung najis dia. Makanya anak-anak kalau sholat kan di belakang sapnya. Kalau dia di tengah putus sapnya. Karena menanggung najis. Yang penting seandainya misal ada yang masuk Islam. Kawan aku masuk Islam nih. Tanya sama kalian. Misal kalian kan kebetulan ngaji di dayah kan. Masuk Islam nih. Kayak mana nih? Apa bawa sama Tengku aja? Nggak usah. Bilang aja sama kawannya. Suruh ucap asyhadu Allah terus. Langsung masuk Islam dia. Kayak sih laki-laki tadi. Walaupun niat dia mungkin memang melarikan diri, tapi ucapan ini bisa membuat orang Islam, bisa membuat orang keluar dari Islam. Makanya kita diharamkan mengucapkan Natal, ya kan? Haram hukumnya. Misal ada orang Kristen bilang sama kita, kan nggak apa-apa ucapkan selamat, kata dia. Misal dia bilang seperti itu, kalian jawab, oh boleh juga, tapi kamu ucapkan asyhadu Allah dulu ya. Suruh dia kayak gitu. Kan cuma ucapan gitu. Oh nggak mau lah saya, bilang sama dia, kalau saya ucapkan asyhadu Allah, saya masuk Islam lah. Begitu juga saya, kalau saya ucapkan selamat Natal, saya keluar juga dari Islam. Gitu ya. Jadi ini gara-gara ini orang bisa pindah agama, bisa keluar agama.
Gara-gara ini orang bisa meninggal. Apalagi ya? Banyak lah gara-gara mulut nih. Nah, udah. Ya dari kiamat orang yang tidak bisa menjaga mulutnya itu jalannya pakai kepala. Karena daerah yang dekat sama mulut adalah kepala. Nah, jadi oleh si Usamah ini dibunuh karena tidak tahu tadi. Lalu Rasul memerintahkan untuk memerdekakan budak. Karena dia tidak sengaja membunuh. Yang terakhir nomor 7, Rasulullah SAW ketika sudah sampai di kota Mekah menikahi seorang wanita yang namanya Maimunah bin Haris al-Hilaliyah. Jadi Maimunah bin Haris ini adalah yang dulunya istri daripada paman Nabi. Jadi Nabi punya paman, pamannya punya istri, lalu dinikahi oleh Nabi. Jadi ini boleh. Berarti bibi ya. Ya kan? Nabi punya paman. Istri dari paman siapa? Namanya bibi ya. Nah, berarti Nabi menikahi bibi dari pihak ini entah ayah entah ibu nih. Ammah entah dari ayah entah dari ibu. Satu lagi ada khalah namanya. Nah, ini mungkin nanti syariatnya ada lebih jelas di fikih ya. Nah, dan jadi Maimunah ini juga termasuk wanita yang terakhir dinikahi oleh Rasulullah ya. Nah, sehingga beliau tidak mendukhul beliau Maimunah ini kecuali beliau telah keluar dari kota Mekah ya. Inilah ringkasan daripada pelajaran yang ke-28. Ada banyak kejadian-kejadian. Nah, gimana? Pamannya Nabi yang meninggal. Udah nih. Kan nggak mungkin. Kan nggak mungkin belum meninggal suaminya dan nikah lagi. Nggak boleh punya dua suami. Yang boleh punya dua istri, punya dua suami nggak boleh. Mana bisa? Bukan suami. Kalau udah meninggal baru boleh. Bunuh terus. Paman Nabi bunuh ya. Bunuh semut aja nggak boleh, apalagi bunuh orang. Bisa kalau dia menyakiti kita, iblis menyakiti dia. Kita Dia gigit kita, kalau kita bunuh. Bisa lah. ya kalau bisa tidak dibunuh, disentil aja atau kan bisa. Kurang sakit digigit. Ini enggak semut segini. Datang kita ambil parang lah. Kibuan. Mau cukur kumis pakai parang cocok apa enggak? Kumis cukurnya pakai parang, bukan kumis terpotong. Mulut hilang. Jadi kita pakai ini sesuai tempatnya. Nah, ya seperti itulah kira-kira. Allahu a'lam bishawab.